Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat duhur Masjid As-Sifa yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Mayor Jenderal TNI Dr. Pro, semoga Allah berikan kesehatan yang afiat. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita. Kita doakan saudara-saudara kita, teman kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit, sedang berbaring di rumah sakit. Khususnya saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto ini senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkatkan segala penyakitnya dan diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita bertanya kepada setiap orang, apakah cinta kepada Rasulullah? Tentu jawaban orang yang beriman iya. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul bukan hanya sekedar kita mengucapkan atau hanya sekedar pengakuan. Tapi cinta yang hakiki, cinta yang sesungguhnya adalah harus kita buktikan, harus kita realisasikan dalam kehidupan kita. Ajaran Islam bukan hanya sekedar teori. Syariat Islam bukan hanya sekedar hanya mengetahui, tetapi harus kita ketahui, kemudian harus kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru kita bisa merasakan bagaimana kenikmatannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita cinta kepada Rasulullah harus dibuktikan. Bagaimana caranya kita untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah? Yang pertama,
kita menjaga peninggalan Rasulullah. Kita menjaga warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Taraktu fikum amraini in tamassaktuhum bihima kitabullah wa sunnati rasuli. Kata Rasul, aku tinggalkan 2 pusaka untukmu. Kalau engkau berpegang teguh kepada 2 pusaka ini, kata Rasul, engkau tidak akan susah hidupmu. Engkau tidak akan sesat hidupmu. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa begitu banyak warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat berjamaah, jangan kita tinggalkan, karena ini adalah warisan yang membuat kita hidupnya ketika kita kembali kepada Allah. Kita hidup di akhirat nanti, kita ingin diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah sholat berjamaahnya. Kemudian warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyak kita membaca Al-Qur'an. Kita tahu bahwa Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar pajangan. Bukan hanya sekedar kita melihat dengan mata kita. Tetapi kita harus membuka, membaca, kemudian mempelajari, kemudian kita memahami, baru kita mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an itu. Dan itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Siapapun di dunia ini, kalau dia berpegang teguh kepada Al-Quran, maka insya Allah dia akan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia ini, tapi lebih-lebih di akhirat kelak nanti itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kalau kita hidupnya di dunia ini ingin bahagia nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cintalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun, apapun profesi kita di dunia ini hanyalah sesaat, hanyalah sebentar. Semuanya tidak ada yang hakiki di dunia ini. Ada yang cepat dipanggil oleh Allah, ada yang lama, ada yang cuman sebentar, bervariasi. Dan kita tidak bisa minta, hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa istiqomah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, tidak lebih daripada itu. Dan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah selalu melaksanakan qiyamul lail. Dia sholat tahajud beliau. Bahkan beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surganya. Tapi beliau adalah tetap istiqomah untuk melaksanakan ibadah sholat tahajudnya. Kalau kita minimal 2 rakaat, kemudian tutup dengan witir zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah melihatnya bagaimana keistiqomahan kita. Kita melakukan ibadah kepada Allah bukan banyaknya. 1 malam kita tidak pernah tidur, bukan itu. Tetapi sedikit kita lakukan, kemudian istiqomah, kita lakukan secara terus menerus, sampai dengan akhir hayat kita, maka insya Allah itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, prosesnya. Makanya kalau kita merasakan bagaimana nikmatnya ibadah, yang membedakan sholat duhur dengan asar, itu adalah hanya niatnya. Artinya, orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mau diingatkan itu tidak mudah. Mungkin baru sekali 2 kali, itu tidak gampang, perlu proses yang lama. Makanya orang kalau sudah rajin beribadah kepada Allah, dia sudah merasakan ada rasanya dia ibadah. Ada rasanya dia zikir kepada Allah. Ada rasanya ketika qiyamul lail. Ada rasanya ketika dia membaca Al-Quran. Ketagihan setiap hari ingin terus baca Al-Quran. Bukan hanya sekedar dia baca, tetapi menangis dia. Ketika dia mengetahui makna yang terkandung dalam Al-Quran, apa yang dia baca, yang diucapkan dengan lisannya, maka insya Allah
itu sampai dengan akhir hayatnya adalah terus menerus. Amalnya mengalir dia ketika dia mengajarkan kepada orang lain. Maka insya Allah, Allah selalu berikan yang terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah kita banyak-banyak mengucapkan selawat kepada Rasulullah. Itu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Selawat kepada Rasulullah mudah. Jangankan kita umat Islam, umat lain saja yang bukan orang Islam, dia fasih, dia selawat kepada Rasulullah. Tetapi dia tidak ada rasa. Kalau kita orang Islam ada rasa. Bahkan sampai menangis ketika di malam hari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rindunya kita kepada Rasulullah. Mungkin para sahabat Nabi dia bisa melihat langsung Rasulullah. Tetapi kita tidak pernah melihat Rasulullah. Hanya kita rasa rindu dengan sebutkan nama Rasulullah. Langsung kita sambut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah selawatnya panjang atau selawatnya pendek? Mau pakai Sayyidina, mau pakai Allahumma salli ala Muhammad. Tidak dipermasalahkan itu. Tapi yang penting yang keluar dari lisan kita. Ketika punya masalah, enggak punya masalah. Ucapkan selawat itu sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Selawat ini merupakan perintah Allah. Bukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu adalah berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan kemesraan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat kepadanya. Makanya kepada orang-orang yang beriman yang melantungkan selawat kadang-kadang satu hari 25.000, 10.000, 5.000, bermacam-macam, ada yang cuma 100, 200, 500, bermacam-macam, tergantung kebutuhan kita. Karena selawat itu adalah bukan hanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqomah selawat itu setiap hari, maka Allah akan menjaga tubuh kita ini menjadi sehat. Kalau seandainya kita sakit, maka Allah akan mengangkat penyakit dalam tubuh kita. Bukan selawat sekali dua kali, tapi puluhan ribu setiap hari kita istiqomah, maka Allah akan menjaga kita. Bukan hanya di dunia, sampai kita masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah adalah akhlaknya sudah komplit. Karena memang Rasul diutus di muka bumi ini. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak kita umat manusia. Kalau umat manusia tidak mau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bukan hanya rugi di dunia ini, tapi sampai di akhirat adalah termasuk orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengutus orang manusia yang kita contoh sama dengan seperti kita. Kalau kita mencontoh manusia, itu gampang. Coba kalau kita contoh kerbau, itu susah. Kita mencontoh manusia adalah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah. Manusia yang sempurna akhlaknya. Manusia yang terbaik. Manusia yang termulia. Manusia yang senantiasa dicintai oleh umat manusia. Khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang selalu disebutkan namanya. Pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surganya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah 3 bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah
kita tetap istiqomah. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqomah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa, ketakwaan kami ya Allah. Wal afafa, maafkan kesalahan kami. Wal ghina, berikan kekayaan jiwa kami ya Allah. Wal istiqomah, dan istiqomahkan kami apa yang sudah kami kerjakan ini sampai dengan akhir hayat, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang singkat nih, mudah-mudahan mengingatkan kepada kita semua agar kita senantiasa selalu semangat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sampai dengan akhir hayatnya Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.